Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, pada minggu yang lalu telah saya sampaikan bahwa Rasul Iman Az-Zuhdu wal Wara', inti daripada iman itu adalah zuhud dan wira'i. Yang menjadi pertanyaan kepada kita adalah kenapa zuhud dan wira'i itu menjadi tolak ukurnya iman kita semua. Mari kita coba untuk mencari tahu kenapa zuhud dan wira'i menjadi puncak daripada iman seseorang. Pertama yang perlu kami sampaikan bahwa iman itu pembenaran dan pernyataan dengan lisan yang dibuhulkan ke dalam hati, diwujudkan dalam perbuatan. Maknanya bahwa iman itu butuh bukti. Jika tidak ada bukti, maka kita tidak berarti beriman kepada Allah. Jika kita hanya cukup, jika beragama itu hanya iman, maka ibaratnya adalah manusia yang masih telanjang, masih butuh baju. Jika hanya iman sudah cukup, iblis adalah makhluk Allah yang beriman. Ketika Allah berfirman, usjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar. Ketika Allah memerintah untuk bersujud kepada Nabi Adam, semuanya bersujud kecuali iblis. Aba, menolak dan berkata dengan sombong. Dia merasa lebih tinggi daripada manusia, dicipta dari saripati tanah, dicipta dari saripati api, dan manusia dicipta dari tanah. Karena itulah dia menolak perintah Allah. Menolak perintah Allah sama dengan kafir. Tidak taat, tidak patuh, meskipun dia beriman. Di sini sebagaimana tadi yang saya katakan, iman tidak cukup, butuh baju. Baju iman itu adalah takwa. Oleh karena itu, orang yang beriman akan mempunyai baju apabila dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah, iman adalah hidayah Allah. Kita tidak bisa melakukan satu apapun kepada orang lain untuk dapat beriman. Sebagaimana contoh Nabi, ketika beliau dipelihara, disayang, dibela oleh paman, saat paman itu meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah, dia menangis sejadi-jadinya, menyesali peristiwa itu.
turunlah firman Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Kamu tidak bisa memberikan hidayah, petunjuk kepada siapapun yang kamu cintai. Yang memberi petunjuk ataupun hidayah itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah, iman bukan hanya percaya, tetapi iman harus berujung kepada cinta. Cinta yang dimaksud di sini adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu menurut tinjauan para ahli tasawuf. Ujung daripada iman adalah cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah yang dimaksud di sini adalah cinta yang melebihi segala-galanya selain Allah, masiwallah. Jadi selain Allah dianggap kecil, Allah adalah akbar, Allahu akbar. Masiwallah itu adalah kecil. Dunia harus diabaikan. Orang yang bisa mengabaikan keduniaan, barulah dia akan bisa mencapai pada puncak cinta kepada Allah. Para ahli ma'rifah menjelaskan atau mengumpamakan orang yang menjauhi kehidupan dunia untuk meraih akhirat seperti orang yang dihalangi oleh seekor anjing saat akan memasuki pintu gerbang raja. Lalu dia melempar sepotong roti kepada anjing penjaga pintu gerbang. Setelah dilempar roti, anjing penjaga pintu gerbang makan roti, terlena, kemudian tidak lagi menghiraukan kepada orang yang masuk. Dia bisa masuk ke masuk pintu istana tanpa ada halangan, tanpa ada gangguan sedikitpun, karena anjing telah terlena makan sepotong roti. Dia bisa ketemu dengan raja, dia bisa duduk bersampingan, terhormat di samping raja. Di sini ahli makrifah menjelaskan bahwa setan adalah anjing yang berada di pintu gerbang. Raja adalah Allah, roti adalah dunia. Dengan demikian bahwa manusia selalu tergoda oleh setan ketika berhadapan dengan dunia, terlena dengan dunianya, dunia yang hanya sesaat menjadi bagian utama dari hidupnya. Jamaah yang dimuliakan Allah, saya ingin jelaskan dengan satu contoh kenapa segala yang ingin atau bisa sampai pada puncak, kita harus bisa berzuhud. Zuhud bisa menjadi tolok ukurnya seorang bila ingin sampai kepada puncak. Contoh sholat yang sedang kita lakukan setiap hari. Ketika orang menjalani sholat, ajaran Gusti Allah, sholat harus dikerjakan dengan khusyuk. Karena itulah Allah perintahkan
dengan kata aqimis sholat, tegakkan sholat. Kata tegakkan berarti maknanya kerjakan sholat dengan khusyuk. Nah, sholat bisa khusyuk kalau orang yang sedang sholat itu bisa berzuhud. Zuhud dalam sholat itu apa? Zuhud dalam sholat, sholat itu ada takbiratul ihram, takbir yang dimana orang memulai sholat, takbir yang dimana kita sudah harus mengharamkan diri kita, hati, pikiran, ya, mulut kita, segala-galanya harus sudah bisa meninggalkan dunia yang ada di sekitarnya. Dia sudah tidak lagi berpikir dunia, tidak lagi berpikir tentang keadaan yang ada di sekitarnya, masalahnya yang ada di dalam dirinya. Dia tinggalkan, konsentrasi kepada Allah. Maka Rasulullah mengatakan bahwa as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya orang-orang mukmin untuk ketemu Gusti Allah. Kalau Nabi diberi mi'raj, kita juga diberi mi'raj oleh Allah. Apa itu sholat? Artinya kita harus bisa ketemu dengan Gusti Allah, bisa berbicara dengan Gusti Allah. Saya ingin contohkan lagi. Pada suatu hari, pada waktu Nabi akan berjamaah dengan para sahabat, Nabi bilang kepada mereka, siapa nanti yang sholatnya bisa khusyuk, akan saya beri hadiah sorban saya. Itu kata Nabi. Mulailah sholat. Kemudian setelah Nabi menjalankan ibadah sholat bersama para sahabat, antara lain ada Ali bin Abi Thalib. Ali pertama kali yang ditanya, apakah pada waktu kamu sholat di pikiran kamu terdetik hadiah sorban? Itu kata Nabi, ada detikan sorban di pikiran atau hati kamu? Jawab Ali, iya, hadiah. Kalau Ali saja begitu, maka yang lain pun pasti begitu. Maka ketika orang sudah tergoda, teriming-iming dengan dunia, berarti tidak bisa zuhud. Kalau kita mau khusyuk, zuhud. Begitu pada ibadah puasa. Ibadah puasa itu akan baik, akan sempurna. Tuhan ngajari kita zuhud meskipun kecil. Tidak makan minum 1 hari. Diharap di 1 hari itu kita mengisi hidup kita dengan zikir, tasbih, ingat, eling karo Gusti Allah. Jadi sholat. La'allakum tattaqun diraih. Kita udah berpuasa sekian puluh tahun, tapi la'allakum tattaqunnya masih amat jauh. Saya baca dalam sebuah majalah namanya Al-Hidayah. Dalam majalah Al-Hidayah itu diceritakan Sunan Giri ketika masih mondok di Tuban. Saat beliau masih mondok di Tuban, kalau dia pergi ke pondok naik sepeda, ya naik sepeda sampai di pondok. Suatu saat dia tiba di pondok saat sholat maghrib. Dia bersolat, bersembahyang bersama Pak Kiai. Pada waktu beliau sholat bersama Pak Kiai, di tengah-tengah sholat dia tertawa terbahak-bahak, guyu, banter, yang menyebabkan santri-santrinya geger.
Wong sholat di tengah-tengah santri sekian banyak, ono Pak Kiai dia tertawa, terbahak-bahak. Kemudian dia sholat sendiri. Setelah sholat, dia dipanggil oleh pengurus pondok. Ditanya, kenapa kamu tertawa mengganggu sekian jamaah sholat sehingga sholat mereka tidak baik? Dia bilang, bagaimana saya tidak tertawa, Pak Kiai, saat baca ayat Al-Quran, Fatihah dan ayat, dia teringat liwetnya di rumah. Ada orang yang bisa membaca hati pikir, dia waliullah, yang kemudian jadilah Sunan Giri. Dipanggil Kiai, Kiai benar mengakui bahwa dia saat meninggalkan rumah untuk jadi imam, dia tinggalkan liwet, khawatir gosong, jadi terpengaruh. Hanya karena liwet Gusti Allah kalah. Dia tertawa karena seorang kiai tidak bisa khusyuk karena liwet. Itu artinya tidak bisa zuhud. Itulah kenapa para ahli makrifah mengatakan bahwa Ra'sul iman az-zuhdu wal wara'. Mudah-mudahan yang saya sampaikan menjadi pelajaran berharga pada diri kita semuanya, agar kemudian kelak sholat ibadah kita bisa sampai kepada puncak yang dengan apabila kita bisa berzuhud dan wirai. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.